Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan bab 18 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan dengan bab 19 ayat 6 sampai 9. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam di bawahnya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu, seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka nampaklah awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair, jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat pelbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput, dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang,
dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah Ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kita bukan apa-apa. Apa yang kita punyai saat ini, yaitu kekayaan, kesuksesan, kemampuan, dan bakat adalah pemberian dari Tuhan. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan kepada kita secara cuma-cuma dengan harapan agar kita mempergunakannya untuk membantu demi kebaikan dan kesejahteraan banyak orang. Dengan demikian, syukur adalah ungkapan yang pantas dan tidak jemu-jemu kita panjatkan kepada Tuhan. Rasa syukur itu kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kesadaran ini harus terus-menerus dibangun di dalam diri kita. Perumpamaan yang diangkat Yesus dalam Injil hari ini membawa kita pada suatu refleksi iman yang dalam akan kenyataan bahwa terkadang kita bertindak seperti hakim yang lalim itu. Kita sering merasa diri paling penting dan dibutuhkan, paling hebat dan berkuasa, sehingga tidak mampu untuk menghargai orang lain. Parahnya lagi, kita merasa bahwa semua yang ada pada kita adalah usaha dari diri kita tanpa adanya campur tangan Tuhan. Konsekuensinya, kita menjadi orang yang tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dengan demikian, perjumpaan dengan Tuhan hanya menjadi sebuah formalitas belaka tanpa makna. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman, perjalanan hidup iman kita akan menjadi sebuah perjalanan penuh makna ketika kita berjalan bersama Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang mencintai kita dengan cara yang begitu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita adalah manusia yang lemah dan berdosa. Kesombongan dan tinggi hati hanya akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk mencintai Tuhan dan sesama. Hidup kita hanyalah sementara di dunia ini. Kita tidak akan membawa apapun ketika kita dipanggil untuk menghadap hadirat-Nya. Hidup kita akan menjadi sia-sia ketika kita tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan iman kita dengan mengusahakan kedamaian, keadilan, sukacita, dan damai di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menghidupi iman kita secara baik dan benar,
mencintai Tuhan dengan cara yang istimewa, dan menjadi saksi kebaikan dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.